Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 601 kembali ke lembah emas. Mendukung untuk bangun, Tang San diam-diam merasakan perubahan fisiknya saat ini. Kelahiran kembali dari kematian sama sekali tidak sesederhana tiada dan hidup kembali, beberapa jejak dirinya telah menghilang dalam pelenyapan kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, kesadaran dewa telah kembali, meskipun nyala kehidupan telah dinyalakan kembali, itu harus dipulihkan secara bertahap sehingga tubuhnya dapat pulih sepenuhnya. Panggilan ke Trisula Emas kali ini, kekuatan Dewa Laut yang benar-benar digunakan, benar-benar terlalu berat baginya. Dia hampir menghabiskan sebagian besar warisan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tapi itu tidak sepenuhnya tanpa manfaat. Pertama-tama, meskipun kesadarannya telah banyak melemah, tingkat kesadarannya telah pulih karena pengaruh nafas seagot yang dibawa oleh posisi ilahi. Karena itu, kecepatan pemulihan kesadaran akan lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, penggunaan Trisula Emas juga memungkinkan artefak super untuk mengkonfirmasi koordinatnya dengan lebih baik dan datang kepadanya lebih awal. Pada saat yang sama, setelah dibaptis oleh kekuatan Dewa Laut, tumpang tindih antara tubuhnya di kehidupan ini dan tubuh di kehidupan sebelumnya akan sangat meningkat, sehingga tubuhnya setara dengan kelahiran kembali yang lengkap. Kekuatan plane ini masih sangat kuat, Tang San membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami dan menggabungkan dengan kekuatan kehidupan sebelumnya. Dia bermeditasi bersila, ketika dia bangun lagi, langit sudah cerah, Tang San menggambar jejak darahnya, dan kemudian sepasang sayap terbentang di belakangnya, membawa tubuhnya terbang tinggi. Di antara semua tanda garis keturunan, dia pertama kali menghidupkan kembali merek burung dapeng bersayap emas setelah perpaduan naga angin. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, ini bukan tempatnya, dia harus kembali ke lembah emas dulu. Di sana, ia dapat memulihkan wilayahnya dengan ketenangan pikiran, dan pada saat yang sama mencerna apa yang telah diperolehnya di istana leluhur kali ini. Tang San masih membawa batu kecubung yang telah kehilangan sebagian besar energinya, karena dia menemukan bahwa batu kecubung itu berbeda dengan koin kecubung karena ukurannya cukup besar. Setelah energi dalam koin ametis habis, itu akan langsung dipecah menjadi bubuk dan menghilang, tetapi batu ametis tampaknya perlahan menelan sebagian energi di udara untuk perlahan memulihkan dirinya sendiri. Meskipun pemulihannya sangat lambat, itu masih pulih secara perlahan. Hal ini sangat membantu kesadaran. Dengan itu, kesadaran Tang San pada dasarnya pulih lebih dari 2/3, dan masih ada perubahan kepribadian. Tampaknya, aku khawatir kali ini akan merepotkan, dan akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk kembali ke keadaan semula. Evolusi kesadaran dewa telah memelihara kekuatan spiritual Tang San. Kekuatannya perlahan pulih setiap menit dan setiap detik. Tang San tidak terburu-buru untuk memulihkan semua kekuatan garis keturunannya, tetapi menggunakan kekuatan ilahinya sendiri. Kesadaran perlahan membasuhnya tubuh yang terlahir kembali. Dia tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat, tetapi dia secara samar dapat merasakan beberapa perubahan dalam dirinya melalui induksi kesadaran ilahi. Perubahan pertama dan paling jelas adalah karena kelahiran kembali dan pengaruh kehidupan sebelumnya, penampilannya telah sedikit disesuaikan, dan semakin mirip dengan kehidupan sebelumnya. Juga berubah, menjadi biru laut dari kehidupan sebelumnya. Kecuali seseorang yang sangat akrab dengannya, hanya mungkin untuk mengenalinya secara tatap muka, dan jika dia memakai topeng, perubahan matanya dan perubahan warna rambut, aku khawatir tidak ada yang akan mengenalinya sebagai mantan Ashura. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih rendah dari sebelumnya, dia yakin bahwa dia akan pulih dalam waktu dekat. Yang terpenting adalah dia telah mengambil langkah besar menuju kehidupan sebelumnya sekarang. Selama dia diberi cukup waktu, dia memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke sikap mantan raja para dewa. Tentu saja, level yang paling penting adalah melampaui kesengsaraan dan menjadi dewa. Selanjutnya, dia akan mulai mempersiapkan momen penting itu. Baginya, mungkin hanya ada satu kesempatan. Jika kamu ingin tidak diganggu oleh plane ini dan berhasil mengatasi malapetaka, kamu perlu menggunakan semua kekuatan yang tersedia. Ketika Tang San kembali ke lembah emas, sudah 2 hari kemudian, pengaruh kultivasinya, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, masih butuh waktu lama. Pergi melalui formasi rantai dan kembali ke tempat yang sudah dikenal. Begitu dia memasuki lembah emas, Tang San segera merasakan aura kehidupan yang tak tertandingi bertiup ke wajahnya.
Dalam hal intensitas energi, lembah emas masih tidak dapat dibandingkan dengan istana leluhur. Tetapi perbedaannya adalah bahwa energi di halaman leluhur adalah semburan yang terbentuk dari pencampuran berbagai energi atribut, sedangkan energi di lembah emas adalah energi kehidupan murni. Di bawah pemeliharaan berbagai metode Tangsan, pohon emas kuno tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Siapa? Sebuah suara rendah terdengar, dan kemudian, beberapa sosok mengepung Tangsan. Tangsan melirik rambut biru lautnya dan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Ini aku. Asura. Orang-orang kuat dari klan Liger lah yang mengepungnya. Setelah menyelesaikan masalah konflik garis keturunan, kekuatan orang dewasa dari klan Liger ini hampir dapat digambarkan sebagai 1000 mil dalam sehari. Garis keturunan tingkat pertama dan energi kehidupan yang kaya di lembah emas membuat rambut mereka terlihat sebening kristal dan tembus tubuh yang kuat, penuh kekuatan dan darah, dengan cahaya yang tajam dan tajam di matanya. Tuan yang baik hati, pemimpin klan Liger memandang Tangsan dengan sedikit ketidakpastian. Setelah melihat dengan cermat, dia bisa melihat penampilannya. Kenapa rambutmu berubah warna? Tangsan berkata tanpa daya, itu karena kultivasi. Apakah semua yang ada di lembah baik-baik saja? Apakah yang lebih tua ada di sini? Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Penatua ada di sini, aku akan membawamu ke sana. Klan Liger buru-buru membawa Tangsan ke lembah. Kepala tetua klan Liger berada di bawah pohon emas kuno, minum air yang direndam di Huangjing, menikmati makanan energi kehidupan. Tuan yang baik hati, ini kamu. Penatua pertama sangat akrab dengan aura Tangsan. Meskipun warna rambutnya berubah dan penampilannya juga sedikit berubah, dia masih segera mengenalinya. Tangsan berkata dengan senyum masam, aku mengalami beberapa situasi, jadi tubuhku telah berubah sedikit, tetapi tidak masalah, tidak apa-apa untuk pulih untuk sementara waktu. Ketika penatua pertama mendengar apa yang dia katakan, dia menjadi sedikit gugup, kucing besar, anak kucing. Tangsan buru-buru berkata, tetua, jangan khawatir, mereka semua baik-baik saja. Saat ini, dia mengambil kucing besar untuk berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur dan memenangkan runner-up dalam kompetisi individu, sehingga diakui oleh singa dan monster. Dia memiliki 2 senjata ilahi, Excalibur dan cermin hati. Masalah ini dijelaskan secara rinci. Setelah mendengarkan kata-katanya, mata Great Elder tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Tidak diragukan lagi, kucing besar telah menjadi lebih kuat, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk melampaui bencana dan menjadi dewa, yang jelas merupakan hal yang baik untuk Liger. Namun, saat Liger datang ke lembah emas adalah saat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seluruh kelompok. Di sini, setiap orang dapat menjalani kehidupan yang baik, dan di bawah nutrisi energi kehidupan, seluruh kelompok etnis sekarang berkembang dengan sehat. Kucing besar telah diakui oleh klan singa, yang berarti bahwa klan Liger akhirnya memiliki jalan keluarnya sendiri, tetapi apakah benar-benar baik untuk pergi dari sini dan bergabung dengan klan singa? Para tetua juga tidak tahu, dan tidak ada yang tahu. Tangsan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk pengembangan jangka panjang, adalah layak untuk bekerja sama dengan klan singa dan iblis. Kucing besar telah membuktikan melalui kompetisi bahwa garis keturunan klan Liger adalah garis keturunan tingkat pertama yang sebenarnya, mampu melahirkan ke garis keturunan tingkat Raja Iblis. Klan Liger masa depan harus di atas klan singa dan harimau. Jika kucing besar dapat mencapai tingkat kaisar iblis besar di masa depan, maka klan Liger akan benar-benar memiliki kehidupan baru. Aku pikir ini bermanfaat. Cobalah, kucing besar juga berpikir begitu. Pasti menuju ke arah itu. Penatua pertama mengangguk diam-diam dan berkata, itu benar. Aku sudah tua, dan aku tidak lagi termotivasi. Ini masih muda, dan aku dapat yakin bahwa masa depan Liger akan diserahkan kepadanya. Itu harus dijaga. Belakang. Setelah menerobos, orang-orang muda di klan dapat membiarkannya mengambilnya. Dermawan, dapatkah aku memintamu untuk membiarkan wanita dan anak-anak muda tinggal di sini, setidaknya meninggalkan darah untuk Liger? Untuk jaga-jaga. Solen 5 chapter 602 cairan api langit berwarna-warni. Tentu saja, Tangsan menyelanya, dia mengerti kekhawatiran Penatua Agung, lagi pula, klan Liger telah menghadapi terlalu banyak kesulitan, dan tidak mudah untuk menyelesaikan konflik garis keturunan. Adalah normal bagi penatua pekerja keras ini untuk khawatir. Golden Valley akan selalu menjadi rumah bagi Liger. Terima kasih Dermawan. Penatua pertama hendak membungkuk ke Tangsan, tetapi didukung oleh Tangsan. Penatua, aku akan tinggal di sini sebentar, satu untuk mengobati cedera, dan yang lainnya untuk memperkuat pertahanan lembah emas kita.
Dengan pertumbuhan pohon emas kuno, energi kehidupan di lembah menjadi semakin kuat. Meskipun susunan hantu masih dapat menutupi area ini agar tidak ditemukan, tidak akan ada kebocoran energi kehidupan. Tetapi energi kehidupan masih berdampak pada vegetasi di sekitar lembah. Ketika Tang San kembali sebelumnya, dia dengan jelas menemukan bahwa banyak vegetasi tumbuh sangat subur, jauh lebih baik daripada di tempat-tempat lain. Setelah diperhatikan oleh orang yang peduli, itu adalah masalah besar. Sekarang, dia bukan basis kultivasi yang dia miliki ketika dia mengatur formasi keterampilan jiwa. Apakah itu kekuatan atau sumber daya, dia harus jauh lebih berlimpah. Perlu mengatur ulang formasi di sini. Salah satunya adalah meningkatkan ruang lingkup beberapa lembah emas, dan yang lainnya adalah untuk melindungi energi kehidupan dengan lebih baik agar tidak bocor, dan untuk mengisolasi semua yang ada di dalam sini dengan lebih baik. Selanjutnya, dia harus mencerna pendapatan dari istana leluhur ini, dan juga akan ada fluktuasi energi yang kuat, dan dia juga perlu memiliki kemampuan isolasi yang lebih kuat. Tidak masalah, apa gunanya dermawan di klan Liger kita? Bisa dibilang begitu, anak laki-laki di klan semua menganggapmu sebagai idola. Mereka semua bersedia mengikutimu. Oke, Tang San tidak sopan, beberapa hal sangat membutuhkan beberapa orang. Selama seminggu penuh berikutnya, dia sibuk mengatur formasi pertempuran. Melalui berbagai sumber daya yang dia bawa kembali, dia memperluas dan meningkatkan formasi ilusi di sekitar lembah emas, meningkatkan jumlah formasi ilusi menjadi 81. Menjadi serangkaian susunan besar. Dapat dijamin bahwa bahkan jika ada Feng Hao dulu di tingkat kaisar iblis besar yang terbang, itu tidak akan menemukan petunjuk berikut. Tentu saja, premisnya adalah bahwa lawan tidak langsung masuk ke dalam ilusi. Pada saat yang sama, itu juga meningkatkan kekuatan barisan pertahanan dan pengumpulan roh. Berikan lebih banyak energi ke pohon tua emas untuk membantunya tumbuh. Setelah seminggu, semua tanda garis keturunan di tubuh Tang San pada dasarnya telah pulih. Hanya kesadaran yang belum kembali ke kondisi terbaiknya sebelumnya. Dia juga tidak terburu-buru, meskipun kesadarannya telah melemah, kecepatan pemulihan dan peningkatannya lebih cepat dari sebelumnya. Setelah menyelesaikan tata letak lembah emas, langkah selanjutnya adalah mencerna secara menyeluruh hal-hal baik yang diperolehnya sebelumnya. Tang San tidak pernah ingin menghadapi perasaan tidak berdaya ketika dia dikejar oleh Kaisar Iblis Besar Iblis kegelapan kali ini. Di masa depan, apa yang akan dia hadapi adalah keberadaan level ini, jadi dia harus melakukan beberapa persiapan untuk dapat menahan level ini. Saat esensi darah buaya waktu dan esensi darah burung dapeng bersayap emas yang diperoleh di istana leluhur telah diberikan ke Guli dan Cheng Zicheng. Ketika dia kembali terakhir kali, dia menggunakan relik buntut rubah untuk membantu gadis rubah merah meningkatkan garis keturunan mereka. Dengan pemurnian garis keturunan, kekuatan gadis-gadis ini telah meningkat pesat. Yang terburuk telah mencapai basis kultivasi tingkat kelima, dan yang merah telah mencapai tingkat ketujuh. Harus dikatakan bahwa di benua Falan, kekuatan garis keturunan itu sendiri adalah bukti kekuatan terbaik untuk semua ras. Lebih penting lagi, Foxtail Relic juga telah meningkatkan batas atas kultivasi mereka. Batas atas ini sangat penting, yang berarti bahwa mereka dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan masalah asli darah tipis telah sepenuhnya terpecahkan. Selain item yang diperoleh ini, item terpenting adalah suar ruang waktu. Ini bukan hanya prototipe artefak, bahkan bisa ada sebagai artefak super. Sebelum memperbaikinya, Tang San telah meminjam kekuatannya lebih dari sekali. Selain suar ruang waktu, ada batu hitam besar berwarna hitam. Tang San sudah menemukan cara menggunakan benda ini. Selain itu, basis kultivasinya saat ini telah ditingkatkan, dan emas murni api surgawi dari palu penghancur surga juga dapat disempurnakan kembali. Apakah itu untuk membuat batu hitam-hitam atau suar ruang waktu, sudah pasti tidak mungkin untuk tidak memiliki apa-apa. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tang San memutuskan untuk memulai pelatihan ulang dengan api surgawi dan emas murni. Lokasi pemurnian dipilih di lembah. Tang San meminta gadis-gadis bernama merah untuk menjaga pinggiran. Di dalam, dia pertama kali membangun beberapa lingkaran isolasi untuk mengisolasi suara dan energi, dan kemudian memulai pemurniannya. Fitur terbesar dari Tianhuo Jinjin adalah tidak dapat dimurnikan dengan kekuatan eksternal, dan suhu tinggi yang membakar dapat membakar semua bahan. Jika kamu ingin memperbaikinya, kamu perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk meredamnya, dan yang terbaik adalah memperbaikinya dengan akal sehat, sehingga kekuatan sejatinya dapat digunakan. Dapat dikatakan bahwa Skybreaker asli hanya bentuk yang paling kasar, dan tidak pernah disempurnakan.
Kultivasi Tang San sebelumnya tidak cukup, jadi dia tidak mencobanya, dia hanya menggunakan Skyfire Fine Gold untuk memurnikan kekuatan spiritualnya. Tapi sekarang kesadaran ilahinya telah meningkat pesat, dan sekarang kepribadian kesadaran ilahinya juga telah berevolusi, dan dia sudah dapat memurnikan emas murni Skyfire. Palu pemecah surga diam-diam ditangguhkan di depan Tang San. Karena isolasi lingkaran keterampilan jiwa, suhu di dalam gua telah meningkat secara signifikan saat ini. Tang San menutupi Skybreaker dengan kekuatan spiritual, diam-diam merasakan perubahannya. Emas murni Skyfire adalah logam paling kuat dengan sifat api, dan sangat aktif dalam dirinya sendiri. Energi berapi-api masih rendah dalam fluktuasi energi yang sulit diatur, dan bahkan kesadaran dapat terbakar. Karena Tang San telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menariknya berkali-kali sebelumnya, hubungan spiritual antara Heaven Shattering Hammer dan Tang San masih relatif dekat, dan dia tidak terlalu menolak kekuatan spiritualnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, cahaya ungu berkedip di matanya, kekuatan spiritualnya ditingkatkan melalui murid keterampilan jiwa ungu, langsung menelan emas murni api surgawi. Api surgawi Jin sedikit gemetar, dan kemudian, panas terik yang berapi-api meledak. Memang benar bahwa hanya kekuatan spiritual yang dapat memperbaikinya, tetapi itu juga tergantung pada kekuatan-kekuatan spiritual, juga dapat menyalakan kekuatan spiritual itu sendiri, dan bahkan mengubahnya menjadi nutrisinya sendiri dengan membakar kekuatan spiritualnya. Tang San tidak terburu-buru, sedikit kesadaran spiritual tersembunyi dalam kekuatan spiritual, dan tiba-tiba dituangkan ke dalam api emas murni langit. Segera, palu yang menghancurkan surga bergetar hebat, dan pada saat berikutnya, itu bergetar hebat. Sedikit kesadaran dewa yang dibor ke dalam tubuhnya setara dengan mengendalikannya, bagaimana itu bisa didamaikan, nyala api yang berkobar meledak seketika. Adegan aneh muncul. Selama proses meledak, nyala api berubah menjadi merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, dan 7 warna berkedip terus-menerus. Setiap kali warna berubah, suhu akan meningkat 1 poin. Gila membara ke dalam, mencoba membakar kesadaran Tang San. Jika sebelum kesadaran dewa menerima trisula emas untuk mempengaruhi evolusi kali ini, Tang San benar-benar tidak tahan. Tetapi sekarang kesadaran ilahinya berbeda, kesadaran ilahilah yang benar-benar telah terkontaminasi dengan napas tingkat Raja Ilahi. Tidak peduli bagaimana lawan terbakar, kesadaran Tang San tetap tidak bergerak, dan seluruh emas murni Skyfire mulai berubah volume selama proses pembakaran ini. Kotoran berubah menjadi abu terbang, dan nyala api berwarna-warni yang terus berubah. Tang San diam-diam merasakan fluktuasi nyala api, dan kesadarannya juga akan terpengaruh, tetapi di bawah nyala api yang berwarna-warni ini, sedikit kesadaran itu menjadi semakin terang. Sebenarnya ada perasaan kesadaran spiritual yang dimurnikan. Di masa lalu, kultivasinya tidak mencukupi, tetapi kekuatan spiritualnya dimurnikan, tetapi sekarang dia bahkan memiliki perasaan kesadaran dewa ini. Alih-alih terkejut, Tang San sangat gembira, dan segera menyuntikkan lebih banyak kesadaran dewa ke dalam emas murni Skyfire, membiarkannya terus menyala. Ukuran indera dewa juga menyusut, tetapi menjadi lebih dan lebih cerah dan menyilaukan. Nyala api warna-warni dari emas murni langit menjadi lebih cerah dan lebih cerah karena umpan balik dari pembakaran indera ilahi. Solen 5 Chapter 603 Panah Pemburu Dewa. Di luar gua, gadis-gadis bernama Merah terkejut menemukan bahwa ada sinar warna-warni dari cahaya yang beredar di dalam gua, seolah-olah ada beberapa harta yang memancarkan kecemerlangan di dalamnya. Mereka tidak berani mengabaikan, dan menjaga dengan gugup di luar. Aku tidak tahu berapa lama, Tang San merasa bahwa kesadaran ilahinya tidak lagi dimurnikan, jadi dia perlahan-lahan mengambil kembali kesadaran ilahinya. Volume kesadaran telah berkurang sepertiga, tetapi menjadi semakin padat. Memasuki inti spiritual dari jiwanya sendiri, seseorang dapat dengan jelas merasakan karakteristiknya yang kental. Sejumlah besar kekuatan spiritual ditelan dengan sendirinya dan ditransformasikan melalui penyaringan, berkembang ke arah kesadaran. Jika Tang San mau, sekarang dia bisa langsung mengatasi malapetaka melalui ilham indera ilahinya. Tentu saja, itu tidak mungkin. Ketika dia menggunakan kekuatan Dewa Laut hari itu, dia telah menyebabkan penolakan Plain, dan sekarang untuk menyeberangi malapetaka, yaitu mencari kematian. Faktanya, ada sangat sedikit tempat di benua Falan yang benar-benar cocok baginya untuk mengatasi kesengsaraan. Pemurnian kesadaran dewa secara alami sangat bermanfaat bagi Tang San. Meskipun volume kesadaran ilahinya jauh lebih kecil sekarang daripada ketika dia berada di istana leluhur, keseluruhan energi kesadaran dewa telah kembali ke keadaan semula. Efeknya lebih baik dari sebelumnya.
Cahaya melintas di mata Tang San, dan samar-samar, dia sudah memiliki beberapa semangat yang dia miliki ketika dia berada di alam dewa. Guanghua berangsur-angsur menjadi tertutup, matanya kembali ke keadaan berkilau, dan kesadaran spiritualnya menyatu di inti lautan roh. Hanya gerakan pikirannya yang sepenuhnya menutupi kesadaran spiritualnya sendiri di dalamnya. Tang San diam-diam merasakan jejak garis keturunannya, semua jejak tampaknya terpengaruh sampai batas tertentu. Bahkan pusaran api ganda yin dan yang tampaknya telah dipengaruhi oleh nyala api emas halus langit yang aneh, yang telah sedikit berubah, dan tidak lagi begitu maniak. Hal yang paling damai adalah merek yang diduduki Jingjing dari awal hingga akhir, tampaknya telah tertidur. Bahkan ketika Tang San dimusnahkan sebelumnya, ia masih terus tidur di tubuh Tang San tanpa perubahan apapun. Saat itu Tang San benar-benar berharap jika Jingjing benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar Iblis Kristal Besar, dia bisa meninggalkan tubuhnya karena kematiannya sendiri, sehingga memecahkan bahaya tersembunyi ini. Namun dari awal hingga akhir, merek kristal ini tidak berubah, seolah-olah tidak ada yang dirasakan. Setelah menyelesaikan pengendalian kesadaran ilahi, Tang San melihat jin-jin api surgawi yang telah terbalik. Skybreaker asli telah menghilang, dan yang tersisa adalah awan cairan 7 warna. Ya, itu cair. Pada saat ini, emas murni Skyfire, yang telah diubah menjadi cairan logam 7 warna, mengalir dengan tenang di tanah. Kemanapun dia lewat, itu tidak membakar tanah, tetapi nyala api berwarna-warni muncul, yang terlihat sangat aneh. Pikiran Tang San bergerak, dan cairan emas esensi api surgawi tiba-tiba memantul dari tanah dan melayang ke arahnya. Tang San mengulurkan tangan kanannya, dan logam cair yang sedikit lebih besar dari tinjunya jatuh ke dalam bola di telapak tangannya. Tampaknya tidak ada panas yang berapi-api, hanya sedikit kehangatan, tetapi ketika 7 warna berubah satu sama lain, kamu masih bisa merasakan keanehannya. Ini bukan api sederhana, tetapi campuran api. Ada yang berapi-api, ada yang dalam, ada yang meleleh, dan ada yang murka. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa 7 atribut yang berbeda terintegrasi dengan sempurna ke dalam perubahan aneh ini. Telapak tangan Tang San sedikit bergetar, dan tiba-tiba, cairan berwarna-warni menyebar ke seluruh telapak tangannya, berubah menjadi keberadaan seperti sarung tangan. Tang San menyentuh batu hitam-hitam di sebelahnya, dan segera, batu hitam-hitam itu mulai meleleh saat disentuh. Tang San menarik telapak tangannya dan tidak bisa tidak mengagumi dalam hatinya, ini seharusnya bukan api milik dunia fana. Apakah api yang sebenarnya? Sayangnya, di plane ini, tidak ada yang mengetahuinya. Di alam dewa, vulkan, salah satu dari 7 dewa unsur, dibangun dengan benda ini. Dan benda ini ada di plane ini. Hanya saja kelompok cairan berwarna-warni saat ini sudah memiliki kepribadian yang sebanding dengan artefak biasa di plane ini. Dan meskipun Skyfire Gold langka di benua Falan, sepertinya itu bukan hal yang aneh. Kalau tidak, itu tidak akan muncul di lelang kecil sebelumnya. Ini berarti Tang San dapat membeli lebih banyak emas murni api surgawi. Jika itu terus disempurnakan menjadi cairan api langit berwarna-warni ini, Tang San sendiri tidak tahu sejauh mana itu akan tumbuh di masa depan. Benda ini sudah menjadi bagian dari kesadarannya, dan dia dapat dengan mudah mengendalikannya hanya dengan kekuatan spiritual, seperti perpanjangan dari pikirannya. Menarik, sudut mulut Tang San menggambarkan senyuman, dan kemudian dia menekan batu hitam-hitam dengan tangan kanannya. Pemurnian Wujin awalnya merupakan proses yang sangat rumit. Di masa lalu, saat menggunakan Skybreaker, itu juga membutuhkan pemukulan yang konstan. Temperatur nyala yang tinggi dan kekuatan pemukulan digunakan untuk mengusir kotoran, dan pemurnian terakhir adalah berhasil. Terutama sepotong besar batu hitam-hitam, kualitasnya jauh lebih sulit daripada batu hitam biasa yang tersebar, dan secara alami lebih sulit untuk disempurnakan. Tetapi pada saat ini, yang dilakukan Tang San hanyalah menekan tangan kanannya di atas batu hitam-hitam. Cairan api langit berwarna-warni diam-diam mengalir, terus-menerus mengalir ke permukaan batu hitam-hitam, dan batu hitam juga mulai berubah. Perubahan ini seperti langit api emas murni sebelumnya, meleleh. Di bawah aksi cairan api langit 7 warna, seluruh batu hitam mulai meleleh. Kotoran di dalamnya hilang secara alami selama proses peleburan, dan satu-satunya yang tersisa adalah emas hitam di dalam batu hitam. Wujin berubah menjadi sejumlah besar cairan dan mengalir di tanah. Di bawah batasan cairan api berwarna-warni, itu tidak dapat mengalir ke tempat yang lebih jauh dan terkandung dalam jarak tertentu. Metode pemurnian ini jauh lebih mudah daripada temper, dan efeknya tampaknya lebih baik.
Suhu tinggi yang menakutkan dari cairan api langit 7 warna secara langsung mengubah Wu Jin menjadi logam paling murni. Selanjutnya, itu jauh lebih mudah untuk dibentuk. Tang San menggunakan ganglion emas liger dan cairan api langit berwarna-warni untuk mengubah emas hitam yang diekstraksi dari batu hitam-hitam besar ini menjadi bentuk yang diinginkannya, dan mengambil cairan api langit berwarna-warni dan langsung melelehkannya ke dalam tubuhnya. Dan kemudian menyambung emas hitam yang terbentuk. Dimurnikan oleh cairan Kicai Tianhuo, kualitas Wu Jin sangat tinggi. Yang lebih aneh lagi adalah ada juga jejak kekuatan spiritual Tang San di dalamnya. Seluruh bagian logam seperti bagian dari tubuhnya. Kamu secara alami dapat merasakan setiap perubahan kecil di dalamnya. Disinilah cairan api surgawi 7 warna sangat kuat, logam yang dibakarnya secara langsung menyelesaikan transmisi spiritual. Yang paling penting dalam pemurnian logam adalah memberi kehidupan dan membuat logam itu sendiri memiliki aktivitas kehidupan. Dan logam yang diekstraksi dari cairan api surgawi 7 warna juga memiliki aktivitas kehidupan, tetapi aktivitas kehidupan ini secara langsung diberikan oleh kekuatan spiritual Tang San, artinya kehidupannya seperti tiruan dari wasiat Tang San. Menyaksikan produk jadi yang besar akhirnya terbentuk, senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan kemudian dia mulai menggambar formasi di atasnya. Dengan adanya cairan api langit berwarna-warni, proses ini tidak bisa lebih mudah. Formasi kompleks asli, di bawah kendali pikiran, hanya butuh waktu singkat untuk diselesaikan. Akhirnya, mesin panah besar dengan lebar 4 meter dan panjang 3 meter muncul di depan Tang San, memancarkan kilau emas gelap. Selain itu, ada 3 panah di samping. Sebuah panah berat dan 3 anak panah. Biarkan aku memberimu nama. Apa namanya? Tang San mengangkat sudut mulutnya, sebut saja panah pemburu dewa. Melihat produk jadi ini, dia masih sangat puas. Dia menyalakan lingkaran isolasi yang telah dia atur sebelumnya, dan berkata keluar, Hong Yi, kalian semua masuk. Ya, tuanku. Di bawah kepemimpinan Hong Yi, gadis-gadis bernama Merah masuk. Panas terik telah hilang. Ketika mereka melihat panah yang berat di tanah, mereka mau tidak mau menunjukkan keterkejutan. Hong Yi memandang panah pemburu dewa, lalu pada Tang San, tuanku, apa ini? Solen 5 chapter 604 artefak gadis-gadis merah. Itu disebut panah pemburu dewa, dan itu khusus diciptakan olehku untukmu. Garis keturunan rubah merah yang kamu miliki di tubuhmu bagus dalam semua jenis ilusi. Jika ada pertempuran, apakah itu menghindar atau melarikan diri, itu masih kemampuan yang cukup bagus. Kerugiannya adalah kekuatan serangannya tidak mencukupi. Panah berburu dewa ini, murni dari tingkat kekuatan serangan, sudah cukup untuk mencapai tingkat dewa. Meskipun hanya ada 3 panah-panah, mereka telah diberikan kemampuan yang berbeda olehku. Aku hanya perlu menggunakannya sekali. Aku harus mengisinya sekali sebelum aku dapat menggunakannya lagi. Tetapi dengan kultivasimu saat ini, itu cukup untuk dapat meluncurkan 3 serangan tingkat dewa. Bisakah kita menggunakannya? Hong Yi memandang Tang San dengan heran. Tang San mengangguk dan berkata, tentu saja itu tidak dapat digunakan oleh satu orang, tetapi adalah mungkin untuk menggabungkan kekuatan 18 dari kalian. Aku telah menempatkan 6 poin pada panah berburu dewa untuk injeksi daya. Kamu adalah 3 orang sebagai satu unit, cukup tuangkan sedikit masing-masing, dan kamu dapat menariknya terpisah dan meluncurkannya. Bahkan jika tidak ada 3 panah-panah, pemburu dewa akan menghasilkan panah energi, yang akan meledakkan serangan yang kuat. Selanjutnya, aku harus berlatih menggunakannya dengan baik. Gadis-gadis bernama Merah saling memandang, dan wajah cantik mereka menunjukkan kegembiraan. Selama ini, meskipun mereka telah bekerja sangat keras, karena keterbatasan bakat mereka sendiri, kultivasi mereka masih sangat lambat untuk ditingkatkan. Untuk Tang San, mereka berterima kasih dari lubuk hati mereka. Tanpa Tang San, mereka tidak akan tahu berapa banyak mereka akan berkurang sekarang. Tetapi mereka tahu bahwa kemampuan mereka tidak cukup untuk membantu Tuan. Sekarang kita memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana kita tidak membuat mereka bersemangat? Hong Dao, jangan khawatir Tuan, kita harus berlatih keras. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, aku akan mengajarimu cara menggunakannya sekarang, bagaimana menggunakan kemampuanmu untuk memanfaatkan panah berburu dewa dengan lebih baik. Ketiga panah ini adalah milikmu untuk disimpan, jangan gunakan dengan enteng sampai kritis. Panah energi itu sendiri sudah cukup bagimu untuk menggunakannya setiap hari. Segera, Tang San mulai mengajari gadis-gadis bernama Merah cara menggunakan panah pemburu dewa. Dengan Kicai Tianhuo Liquid,
senjata dewa ini dapat digunakan sebagai bunga di tangan Tang San, dan jika dia ingin meningkatkannya di masa depan, dia dapat melakukannya kapan saja. Itu dapat sepenuhnya diubah sesuai dengan kultivasi gadis-gadis bernama merah, sehingga membuat artefak ini lebih kuat. Dalam proses menginstruksikan gadis-gadis bernama merah untuk berlatih, Tang San juga membuat beberapa perbaikan berdasarkan kultivasi mereka saat ini, membuat panah pemburu dewa lebih cocok untuk mereka. 18 gadis ini dapat dikatakan sebagai saluran langsung Tang San, dan hanya mendengarkannya. Dengan panah pemburu dewa, mereka akhirnya memiliki kekuatan bertarung, dan bisa membantu kekuatan bertarung Tang San. Gadis-gadis itu pergi berlatih, tujuan Tang San berikutnya adalah pemurnian suar ruang waktu. Dibandingkan dengan emas murni api surgawi dan batu hitam-hitam, pemurnian suar ruang waktu jauh lebih sulit. Hal ini sendiri memiliki efek super lambat. Itu akan mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya setiap saat, dan itu sama sulitnya dengan Tang San memanggil tubuh Trisula emas kepadanya jika dia ingin mengenali tuannya dan menjadi senjata ilahinya sendiri. Dengan Kicai Tianhuo Liquid, relatif lebih mudah. Hanya mengandalkan akal dewa untuk membenamkan dalam suar ruang waktu, pemikiran Tang San sendiri akan menjadi tumpul di bawah pengaruh suar ruang waktu. Dia menutupi suar ruang waktu dengan cairan api langit berwarna-warni, dan menggunakan nyala api cairan api langit berwarna-warni untuk membakar secara ekstrim. Untuk kesadarannya sendiri, dan kecepatannya akan sangat meningkat. Tetapi meskipun demikian, jika kamu ingin sepenuhnya memperbaiki suar ruang waktu, atau bahkan memperbaikinya menjadi senjata suci yang kamu inginkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu lakukan dalam beberapa saat, kamu hanya dapat menggunakan waktu untuk menggilingnya. Tentu saja, jika cairan api surgawi 7 warna dapat diperkuat untuk mengakomodasi lebih banyak kesadaran spiritual seseorang, dan untuk lebih memurnikan kesadaran spiritualnya sendiri, maka waktu untuk menyempurnakan suar ruang waktu harus dipersingkat. Jadi, ketika dia kembali ke kota Keri, Tang San bersiap untuk membiarkan klan monster merak membantunya mendapatkan sejumlah besar Skyfire Gold. Setelah menyelesaikan pemurnian ketiga harta ini, langkah selanjutnya adalah meningkatkan dirinya sendiri. Menurut rencana Tang San, garis keturunan super api ganda yin dan yang di masa depan adalah arah utamanya. Tetapi jika kamu ingin menggabungkannya dengan Kaisar Perak Biru, dan membuat dua api yin dan yang bergabung secara ekstrim, kamu membutuhkan tubuhmu untuk memiliki daya tahan yang cukup kuat. Dan prioritas selanjutnya baginya adalah meningkatkan kebugaran fisiknya. Sebelumnya, melalui penyerapan darah naga angin, itu telah ditingkatkan, tetapi itu tidak cukup. Ketika dia berada di istana leluhur, tidak ada waktu baginya untuk lebih meningkatkan dirinya. Yang paling penting adalah menyerap darah mamut emas dan behemoth. Dan dia juga ingin menggabungkan keduanya. Ini bahkan lebih sulit, tapi yang pasti begitu dia berhasil, maka kekuatan fisiknya pasti akan bisa menjadi yang terkuat di bawah level dewa. Saat ini, kekuatan garis keturunan yang dia miliki meliputi 7 jenis, mata badak, transformasi merak, transformasi liger, transformasi naga angin jinpeng, transformasi waktu, kaisar perak biru, dan transformasi kristal. Dengan basis kultivasi Orde 9, masih ada 2 posisi kosong. Pada saat ini, keuntungan memiliki posisi branding garis keturunan yang kosong muncul. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tang San memutuskan untuk tidak menggunakan satu merek pun untuk mengintegrasikan kedua garis keturunan pada saat yang sama, itu akan terlalu sulit. Penggabungan langsung dari 2 pembuluh darah tingkat pertama membawa risiko dan ketidakpastian yang tidak dapat dia kendalikan sekarang. Tetapi akan jauh lebih mudah untuk mengintegrasikannya ke dalam 2 cetakan secara terpisah. Selain itu, setelah bergabung secara terpisah, kekuatan tubuhnya sendiri akan meningkat sekali, dan kemudian kedua jejak akan menyatu, tidak peduli siapa yang melahap siapa, setelah daya tahan tubuh ditingkatkan, itu akan menjadi lebih mudah. Setelah Tang San menginstruksikan gadis-gadis bernama merah untuk berkultivasi dengan baik, dia sendiri mulai mundur di dalam gua. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia akan meningkatkan kekuatan fisiknya sebelum menerobos untuk menjadi dewa. Pertama-tama, apa yang dia pilih untuk digabungkan adalah garis keturunan mamut emas. Golden Mammoth terutama defensif, dan kemampuan defensifnya sangat kuat. Dibandingkan dengan garis keturunan binatang behemoth, itu tidak terlalu keras, dan fusi secara alami akan lebih mudah. Setelah terlebih dahulu menyesuaikan kondisi fisiknya dengan yang terbaik, kemudian Tang San mulai mengaktifkan 2 jejak hebat yang telah terakumulasi di tubuhnya untuk waktu yang lama. Tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah tanda darah dari tingkat puncak ke-9. Selain itu, sebagai garis keturunan tingkat pertama,
meskipun tetap berada di tubuh Tang San untuk waktu yang lama, itu tidak hilang. Ini adalah perbedaan tingkat garis keturunan. Di bawah bimbingan Tang San, garis keturunan Mamut Emas perlahan-lahan bergabung ke ruang jejak kosong. Dengan kekuatan spiritual yang kuat, Tang San mulai menekannya dan perlahan-lahan masuk. Dipengaruhi oleh merek baru, merek garis keturunan yang sudah ada tiba-tiba menyala satu persatu. Jejak mata Ling Qitianyan meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan hampir seketika, seolah-olah bersumpah kedaulatan mereka sendiri. Lalu ada merek Liger. Merek Liger yang menggabungkan domain Killing God juga mendominasi. Merek merak berkedip dengan cahaya perak, tidak dapat diprediksi dan sepertinya siap menyerang kapan saja. Merek Penglong relatif ringan, hanya memancarkan cahaya keemasan redup. Merek Waktu hanya lingkaran cahaya samar yang berkedip-kedip dengan pola cahaya yang terdistorsi. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan tingkat kedua. Merasakan nafas dari garis keturunan tingkat pertama, masih belum banyak pemikiran untuk menang. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perubahan kristal pada merek, dan itu juga di posisi belakang.